Share screen ya, Bu. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan juga kepada teman-teman yang telah hadir pada kelas pada siang ini. Saya Muhammad Juni Madani akan mempresentasikan tentang isu gender pada kesehatan reproduksi masa dewasa dan lansia. Kemudian ada dua pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada isu gender pada masa dewasa, dan kedua itu ada isu gender pada masa lansia. Masa dewasa menurut Permenkes nomor 25 tahun 2016 itu adalah masa di usia 19 sampai 44 tahun dan terbagi menjadi dua kategori, yaitu dewasa awal dari usia 19 sampai 35 tahun dan dewasa akhir ada usia 36 sampai 44 tahun. Kemudian usia produktif itu menurut Kemenkes adalah rentang usia dari 19 sampai 59 tahun, ditandai dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efektif dan efisien. Kemudian ini kita masuk kepada materi pertama, yaitu isu gender dalam kesehatan reproduksi pada masa dewasa. Yang pertama itu ada masalah angka kematian ibu. Nah, masalah angka kematian ibu ini juga merupakan akibat dari ketidaksetaraan gender. Jadi perempuan memiliki kekuatan yang lebih rendah atau bahkan tidak memiliki kekuatan sama sekali dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, ini banyak kasus yang terjadi saat kondisi seorang ibu hamil dalam keadaan darurat dan seorang ibu itu tidak eh, bisa memutuskan untuk berbuat apa-apa. Jadi harus senantiasa izin kepada suaminya seperti itu. Dan alhasil ibu hamil tersebut mm, mengalami 3T, tingkat terlambat gitu. Terlambat mengambil keputusan di level keluarga, kemudian terlambat ke pelayanan kesehatan, dan yang terakhir terlambat memperoleh bantuan medis di tempat pelayanan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua itu ada konstruksi sosial budaya dari isu gender ini. Yang pertama itu ada kesalahpahaman yang memaknai peran, yang sebagaimana yang kita ketahui ada perbedaan antara seksualitas dan juga gender. Kalau seksual itu sesuatu yang tidak bisa kita ubah dan itu pemberian, sifatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau gender itu kan lebih ke peran. Nah, jadi di sini eh, jadi kesalahpahaman memaknai peran, status, fungsi dan sifat perempuan ya, yang dapat juga membahayakan kesehatan reproduksinya. Jadi selain itu juga berdampak pada munculnya diskriminasi gender dalam semua aspek kehidupan. Kemudian yang selanjutnya itu ada marginalisasi atau biasa dikenal dengan peminggiran atau kemiskinan. Jadi ini juga salah satu aspek yang muncul akibat ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender yang berdampak pada kesehatan reproduksi seorang perempuan. Jadi sebagai contoh misalnya pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga itu lebih banyak untuk perempuan atau lebih pantas para perempuan, dan ada anggapan bahwa perempuan sebab bisa dalam melakukan semua pekerjaan dalam rumah tangga, yang dinilai sebagai kodrat sebagai seorang perempuan. Jadi yaitu juga menjadikan perempuan seringkali tidak memiliki kekuatan dalam mendapatkan atau memperhatikan kesehatan reproduksinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada subordinasi atau penomorduaan. Nah, hal ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada beberapa kalangan. Jadi bahwa seorang perempuan itu tidak akan pergi atau memutuskan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu dan harus dengan seizin suami.
perempuan tidak memiliki hak untuk menjaga dan mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksinya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu penyebab tadi ya, angka kematian ibu hamil gitu ya. Adanya subordinasi, jadi perempuan itu terkekang, jadi di nomor dua kan tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada stereotip atau citra baku, label yang diberikan kepada individu. Jadi misalnya seorang perempuan itu sebagai ibu rumah tangga hanya mengurus urusan dapur, sumur, dan kasur. Jadi menjadikan peran perempuan tidak diperhitungkan. Jadi banyak juga ungkapan di masyarakat, eh, kenapa sekolah tinggi-tinggi gitu, jika ujung-ujungnya nanti menjadi ibu rumah tangga. Tapi kan sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan itu berpengaruh pada perempuan untuk dirinya mengetahui tentang keadaan kesehatan reproduksinya dan juga eh, bisa mengajarnya nanti kepada anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kekerasannya. Jadi kekerasan yang dimaksud di sini adalah perkosaan, kekerasan fisik seperti pemukulan, penyiksaan, atau juga kekerasan non fisik seperti pelecehan seksual, yaitu catcalling dan sebagainya. Jadi banyak terjadi pada perempuan. Jadi juga kasus kekerasan dalam rumah tangga itu banyak dialami oleh perempuan atau istri. Dan yang terakhir itu ada beban ganda atau double burden. Jadi di zaman sekarang juga kan eh, banyak terbuka peluang untuk perempuan berkarir gitu ya, bekerja, dan juga stigma atau stereotip tadi yang perempuan itu hidup atau lebih bisa dalam pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak gitu. Dan itu selain bekerja dan mengurus anak, nah itu juga berpengaruh gitu ya, berpengaruh pada tingkat stres bagi perempuan. Nah, oke, dan kenapa saya mengangkat kebanyakan ini dari perempuan yang karena eh, sebagaimana yang saya lihat gitu di masyarakat ini memang kebanyakan dialami isu gender pada masa dewasa ini dialami oleh perempuan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke pembahasan nomor 2 tentang isu gender dalam kesehatan reproduksi pada masa lansia. Menurut WHO sendiri, lansia dibagi menjadi 4 kelompok. Ada usia pertengahan atau middle age, itu usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian ada elderly, lansia dari usia 60 sampai 74 tahun. Kemudian ada old, ya, usia 75 sampai 90 tahun. Dan ada very old, usia di atas 90 tahun. Nah, menurut Kemenkes, ya, lansia dibagi menjadi 3 kelompok. Ada prasenium atau virilitas, ya, masa persiapan usia lanjut. Nah, di sini ada menampakkan kematangan jiwa itu usia antara 55 sampai 59 tahun. Kemudian ada usia lanjut dini atau senescent, kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini itu usia 60 sampai 64 tahun. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada lansia beresiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif, yaitu usia di atas 65 tahun. Nah, jadi masalah kesehatan lansia secara umum, nah itu yang sering terjadi pada lansia, jadi berbeda dari orang dewasa, sering disebut juga dengan sindroma geriatri, kumpulan gejala-gejala mengenai kesehatan yang sering dikeluhkan oleh para lanjut usia dan atau keluarganya. Di sini juga termasuk dalam 14 I, yaitu yang pertama ada immobility atau kurang bergerak, yang kedua ada instability, mudah jatuh, kemudian incontinence, beser atau mudah buang air, kemudian ada intellectual
impairment atau gangguan intelektual atau demensia. Kemudian ada infeksi, impairment of hearing, vision, and smell, gangguan pendengaran, penglihatan, dan penciuman, isolation atau depression, kemudian inalienation, malnutrisi, kemudian impecunity, kemiskinan, kemudian iatrogenik, menderita penyakit pengaruh obat-obatan, kemudian insomnia, sulit tidur, imunodefisiensi, penurunan sistem kekebalan tubuh, impotence, gangguan seksual, dan infection, sulit buang air besar. Dan semua hal ini mungkin disebabkan oleh degeneratif ya, semakin berkurangnya kemampuan tubuh seiring berjalannya atau bertambahnya usia. Nah, kemudian di sini ada masalah kesehatan reproduksi pada lansia. Jadi program kesehatan pada lanjut usia sering hanya menitik beratkan pada pelayanan penyakit akibat proses degeneratif. Ini padahal usia lanjut juga punya masalah dalam kesehatan dan reproduksi. Jadi dan utamanya ini hal dirasakan oleh perempuan ketika masa subur berakhir atau menopause. Tapi tidak hanya perempuan yang memiliki menopause itu ya. Kemudian laki-laki juga memiliki penurunan fungsi seksual dan kesuburan yang disebut dengan andropause. Nah, walaupun andropause ini terjadi pada usia yang lebih lanjut jika dibandingkan dengan usia menopause yang dialami oleh perempuan. Nah, yang pertama itu ada menopause. Menopause merupakan peralihan dari masa reproduksi ke masa non-reproduksi. Yang biasanya terjadi selama beberapa tahun bertahap, gitu ya, tidak tiba-tiba. Jadi selama peralihan itu, sebagian perempuan akan mengalami gangguan seperti rasa lemah, hot flashes, kemudian perubahan suasana hati yang secara signifikan dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi menopause. Yang pertama itu ada usia haid pertama kali. Jadi usia haid pertama kali ini berpengaruh. Jika makin awal mungkin usia haid pertamanya berpengaruh pada semakin cepat atau semakin lambatnya masa menopause. Kemudian jumlah anak, ya, semakin banyak anaknya, jumlah anak dan usia melahirkan ini berkaitan. Jadi jumlah anak semakin makin banyak juga masa menopause-nya makin lama. Kemudian usia melahirkan, ketika usia melahirkannya itu lebih dewasa mungkin di usia 40. Nah, mungkin usia menopause-nya juga lebih lama. Kemudian ada faktor psikis. Jadi wanita yang tidak menikah dan bekerja mengalami masa menopause lebih muda dibandingkan yang menikah dan tidak bekerja atau tidak menikah dan tidak bekerja. Kemudian wanita dengan histerektomi atau pengangkatan rahim mengalami masa menopause yang lebih awal daripada wanita yang normal. Kemudian ada pemakaian kontrasepsi, di mana pemakaian kontrasepsi hormonal itu juga berpengaruh terhadap menopause. Kemudian kebiasaan merokok. Nah, kemudian ada dampak negatif yang terjadi pada masa menopause. Terbagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya ada perubahan fisik, jadi terjadi akibat perubahan organ reproduksi dan juga hormon tubuh. Nah, ini, jadi rahim yang mengalami atrofi, panjangnya menyusut dan dindingnya menipis. Kemudian jaringan otot rahim menjadi sedikit dan lebih banyak mengalami jaringan fibrotik. Kemudian yang keempat itu ada serviks menyusut, dan perubahan fisik ini berpengaruh tadi ke ini ya, gangguan seperti rasa lemah, nah, hot flashes, itu mungkin sebagai akibat dari ini ya, perubahan fisik ya. Kemudian ada perubahan psikis, itu peningkatan sensitivitas, kemudian mudah tersinggung, mudah berubah suasana hati, mudah marah, kurang percaya diri, sukar berkonsentrasi, kemudian perubahan perilaku, menurunnya daya ingat, dan kehilangan gairah seksual. Nah, itu tadi dampak negatif dalam jangka pendek. Dan yang
dampak negatif yang terjadi pada jangka panjang itu ada osteoporosis, penyakit jantung koroner, dan kepikunan. Nah, selanjutnya itu ada andropos. Ya, andropos itu keadaan pada pria, biasanya terjadi pada usia 55 tahun ke atas, diakibatkan penurunan secara perlahan kadar hormon testosteron, androgen, atau disebut juga dehidroepiandrosteron atau DHEA, kemudian hormon pertumbuhan, melatonin, dan lain-lain. Nah, andropos ini terjadi secara perlahan pada usia yang lebih lanjut dibanding wanita. Kemudian dampak negatif yang terjadi pada akibat andropos, yang pertama itu ada keluhan seksual, penurunan kekuatan otot, kemudian osteoporosis dan demensia. Kemudian isu budaya dan gender dengan kesehatan reproduksi lansia. Yang pertama itu wanita yang memiliki peran ganda, jadi seperti mantan pegawai dan juga mengurus rumah tangga, lebih kecil kemungkinan menjadi depresi daripada wanita yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang dengan peran tunggal saja. Kemudian yang kedua itu ada masa menjanda atau masa menduda. Eh, ini adalah suatu peristiwa hidup yang stressful. Jadi janda lebih bisa mengatasi daripada duda, ya, mengatasi stresnya daripada duda. Terutama karena wanita itu lebih memiliki jaringan sosial yang lebih besar. Jadi lebih banyak wanita daripada pria yang terus hidup pada usia 80 tahun ke atas. Nah, tapi juga mereka lebih mungkin menjadi sakit dan hidup dalam kemiskinan. Kemudian yang selanjutnya itu ada diskriminasi terhadap perempuan. Nah, ini tindakan yang ditujukan untuk penyetaraan tidak memperhitungkan dampak kumulatif yang dari perempuan yang digaji lebih rendah dan terganggunya karir karena kehamilan, masuk anak dan orang tua. Jadi diskriminasi di sini mungkin masuk ke gender pay gap ya, karena perempuan itu berkurang masa kerjanya ketika dia hamil dan ketika dia sedang menyusui. Kemudian ada perempuan juga mendapat hambatan budaya yang menghalangi akses mereka terhadap pembiayaan, warisan, dan hak kepemilikan. Dan yang terakhir itu ada akses perempuan terhadap kesehatan sering tidak proporsional yang dipengaruhi oleh tingginya tingkat kemiskinan dan ketergantungan ekonomi, kekerasan, ketidakadilan gender, kemudian distribusi gizi dan makanan, terbatas kekuasaan pengambilan keputusan, dan sikap negatif terhadap perempuan dan anak perempuan. Nah, mungkin selain itu yang tidak saya cantumkan di PowerPoint ini sedikit tambahan mungkin ya, karena masa lansia ini ya orang tua lebih sulit menjaga kebersihan organ reproduksinya, jadi membutuhkan bantuan dari orang lain, terutama mungkin dari kita sebagai anaknya. Nah, sebagai tambahan mungkin yang saya lupa cantumkan ayat Al-Quran dalam PowerPoint ini, nanti saya akan tambahkan. Itu dalam surat uh, Al-Isra ya. Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Kemudian dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dari teman-teman atau dari Ibu Nurfan, Ibu Ade, kami persilahkan. Terima kasih. Juni izin tanya dong, kan tadi hmm, dibilang jangka panjang menopause itu ada kaitannya sama osteoporosis ya. Nah, itu tuh kenapa bisa ada kaitannya deh? Uh, Generously asking aja sebenarnya, penasaran. Kasih. Ya, sama-sama, Kak. Kak Jundi, sambil menunggu pertanyaan dan sambil kamu mencari pertanyaannya Kak Isana ya, saya boleh kasih komentar presentasinya tadi. Em, Makasih ya Kak Jundi ya, presentasinya keren banget, saya suka. Terus ada beberapa mungkin yang ingin saya tambahkan. Saya tanya dulu deh, kamu kamu presentasi ini nyiapinnya berapa lama Kak? Cepet aja atau perlu berhari-hari, berminggu-minggu? Kalau saya nyari sumbernya Bu lumayan 3 hari Bu saya nyari sumbernya. Oh, bacanya banyak berarti ya. Oke. Bikinnya mah sebentar berarti ya. Bikin materi. Bikinnya lumayan semalam Bu. Oh, semalam. Oh, ya ya ya. Ya Baiklah. sekali. Well prepared. Keren-keren. Dan saya tidak melihat biasanya kalau mahasiswa presentasi itu suka ada aja kesalahan apa penulisan gitu ya. Terus kamu baca Qurannya juga bagus. Kamu dari mana SMA-nya kemarin? Saya SMA di Tasik Bu, SMA IT Ibadur Rahman namanya. Oh, oke. Baca Qurannya keren. Saya pikir kamu dari pondok. Tapi anak pondok biasanya nggak suka jundi loh. Ya kan, jundi itu kalau dia berbuat kesalahan terus dicukur jundi dia bilang. Berarti rambutnya pendek banget nanti bisa dibotak. Oke. Saya tambahkan presentasinya boleh ya. Saya ingin mengulas lagi ya istilah-istilah yang kita sering gunakan sejak awal ya. Dan ini berkaitan dengan materi yang di beberapa negara yang pro LGBT itu mereka mulai masuk ke kurikulum anak-anak SD. Biasanya itu di kelas 4 SD. Jadi anak usia 10 tahun itu diajarkan seperti ini nih, the genderbread person. Ya, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak itu. Bahkan sebenarnya sih um, secara halus sudah dia berikan bahkan pada saat anak-anak itu masih di kindergarten ya, sekitar usia TK, preschool. Ya, jadi ada istilah awalnya itu biological sex ya. Seks itu cuma ada dua kan yang kita yakini itu ada laki-laki dan perempuan jenis kelamin. Tapi di sini ada mereka menyebutkan intersex ya tengah-tengah. Sebenarnya memang dalam proses perkembangan janin ya manusia itu pada saat awal itu terdapat dua jenis kelamin itu dua-duanya ada ya pada alat kelaminnya itu ada dua-duanya tetapi pada saat kemudian terjadi diferensiasi ya penentuan arah jenis kelamin yang pasti yang dominan maka yang satunya menjadi tidak berkembang ya menjadi hilang relatif hilang gitu ya namun ada sedikit sekali ada beberapa ya manusia yang terlahir dengan dua-duanya berkembang jenis kelaminnya ya dalam bahasa agama kita tuh kalau nggak salah namanya kunsa gitu ya tapi memang itu menjadi apa ya semacam ujian ya buat kita gitu dan orang-orang ini perlu diidentifikasi mana yang dominan pada usia tertentu ya dia dipastikan di apa didiagnosis ya di assess sedemikian hingga ditentukan dia tuh dominannya apa, laki-laki atau perempuan. Lalu eh, apa organ reproduksi itu yang akan diaktifkan dan yang lainnya itu dihilangkan. Harapannya seperti itu. Jadi tidak seenaknya bergonta-ganti jenis kelamin gitu ya. Itu yang dari penggunaan istilah seks ya, biological sex. Kemudian mereka membuat identitas ya, mengidentifikasi dirinya
Ya, laki-laki harusnya ada dua ya, laki-laki dan perempuan identitasnya. Namun misalnya pakai pakai warna tertentu, dengan perilaku tertentu, sifat tertentu gitu ya. Dan kemudian nanti akan muncul menjadi gender expression ya. Kalau perempuan feminin, yang laki-laki menjadi maskulin. Tetapi tetap saja di antaranya itu ada saja orang yang membuat alternatif ya, yang pada gender identity-nya itu non-binary. Mungkin teman-teman pernah lihat kasus yang anak mahasiswa baru di universitas negeri ketika diskusi kemudian menjadi viral gitu ya di sosial media gara-gara ketika ditanya jenis kelaminnya, dia bilang saya non-binary, saya netral gitu. Atau apa kalau identitas gender itu dia trans. Kalau expressionnya dia menjadi androgynis atau non-binary tadi. Gitu. Jadi orang Indonesia rupanya sudah mulai terpengaruh, sudah banyak ya yang terpengaruh dengan yang demikian gitu ya. Identitas, kemudian orientasi. Kemudian nanti dia akan memunculkan dirinya itu atau mengekspresikan gitu kan, menjadi penampakannya itu atau performance-nya itu laki-laki atau perempuan. Yang harusnya tidak boleh saling menyerupai gitu ya. Kalau sekarang kan ada juga tuh orang yang pakai kostum, laki-laki suka pakai kostum perempuan. Ada laki-laki suka pakai hijab ya, pada periode tertentu tuh dulu ada tren banget tuh. Pakai nikob bahkan bukan hanya hijab. Jadi cowok-cowok itu pakai nikob dengan berbagai alasan. Ada yang memang suka, ada yang penasaran rasanya, ada yang penasaran pengen lihat orang yang pakai nikob itu secantik apa sih gitu. Jadi dia malah berhasrat dengan pakaian-pakaian perempuan gitu, para laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan atau mungkin sebaliknya. Nah, yang terakhir ini social orientation ya, yang kelompok-kelompok yang terus berkembang, bertambah ya, yang harusnya heteroseksual ya, laki-laki suka dengan perempuan dan sebaliknya. Kemudian muncul nih ada biseksual, ada panseksual, homoseksual, kemudian aseksual dan seterusnya. Ya, ini menggambarkan warna-warni ya bendera yang dimunculkan yang mewakili kelompok-kelompok yang terus berkembang tadi. Ada gay, biseksual, aseksual, gender fluid, ada panseksual, ada gender queer, transgender, non-binary dan seterusnya ya, interseksual sampai banyak. Nah, ini logo-logo yang mereka gunakan. Sampai sekarang itu ada sekitar 30-an logo. Jadi kita perlu hati-hati. Ada satu lagi yang pedofil gitu, yang orientasi seksualnya itu malah sukanya sama anak-anak. Dan mereka bilang, waktu itu saya pernah lihat postingan tuh, terang-terangan mereka bilang bahwa seks itu hak asasi manusia, dia bilang. Jadi anak-anak juga bebas. Anak-anak kalau mau seks tuh boleh, dia bilang gitu. Wah, saya bilang ini bahaya sekali karena kalau kita perhatikan hak asasi manusia itu kan hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak dia lahir. Hak akan rasa keamanan, kesehatan, pendidikan, kasih sayang gitu ya. Hak untuk bertuhan ya, nantinya dia dilindungi gitu ya. Nah, itu hak yang dia miliki sejak lahir. Tapi kalau seks itu tidak mungkin dong ada bayi baru lahir langsung memerlukan seks. Dia akan muncul pada periode tertentu di dalam proses perkembangannya gitu. Jadi itu sungguh buat saya sih itu melampaui batas ya. Nah, tadi sudah disinggung nih oleh Kak Jundi ya tentang kematian maternal di Indonesia. Salah satu permasalahan yang terjadi ketika orang masuk ke usia dewasa. Dan Indonesia itu salah satu negara yang terus bermasalah ya urusan kematian maternal atau kematian ibu ya, yang berkaitan dengan kejadian komplikasi yang mengakibatkan kematian sejak ibu itu hamil sampai dia pasca bersalin. Sekian hari atau ya, sebulan, sekitar sebulan pasca bersalin itu masih lumayan tinggi ya. Nah, ini kasusnya masih terus tinggi, tapi kan saat ini kelihatannya orang sangat fokus kepada permasalahan stunting ya. Padahal angka kematian ibu ini masih sangat tinggi. Apalagi kemarin pada saat COVID. Ya, kemarin tuh ada riset yang menunjukkan pada masa COVID angka kematian ibu di Indonesia melonjak lebih tinggi lagi ya, dengan berbagai situasi ya. Dan ada satu yang ingin saya tambahkan lagi ya, satu dalil ya yang menyebutkan
bahwa kalau perempuan meninggal karena melahirkan itu dia dianggap syahid gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu pembenaran, ya udah nggak apa-apa, kalaupun dia wafat juga toh dia akan syahid juga, sehingga akhirnya lebih apa ya, lebih mudah diikhlaskan gitu kali ya kalau ibu ya, ibu tadi pada wafat pada saat dia bersalin. Nah, padahal kalau kita perhatikan lagi anak-anak ya atau bayi yang em, kehilangan ibu dibandingkan dengan bayi yang tidak memiliki ayah pada saat dia dilahirkan, itu tingkat bertahan hidup dan tingkat kesejahteraannya juga berbeda. Ya, biasanya kalau kalau tidak ada ibunya, menjadi lebih sulit buat bayi itu untuk bertahan karena dia pasti memerlukan ASI gitu ya. Jadi kita kemarin sudah kita diskusikan tentang keperluan ya, kebutuhan ASI untuk bayi, dan mungkin solusinya ya cari donor atau ya udah ayahnya menikah lagi aja supaya ada yang merawat si bayinya gitu ya. Ini menjadi problem tersendiri lagi. Dan, nah ini untuk proses penuaan, tadi dijelaskan ya mulai usia sekitar di atas 60 ya. Kalau WHO itu punya definisi sampai usia 60 itu masih disebut youth. Jadi yang lebih dari 60 tahun baru dianggap sebagai usia lanjut. Jadi youth ya atau dewasa itu sampai usia 60. Makanya orang masih dianggap tetap produktif ya, tetap bisa bekerja. Namun demikian, proses penuaan yang tadi dipertanyakan itu mulai terjadinya itu sebenarnya di usia 30 tahunan. Makanya juga pada masa dewasa, pada pasangan usia subur ya, pasangan menikah itu ada usia ideal untuk melahirkan. Biasanya usia paling ideal itu di usia 25 tahun sekitar itu. Jadi usia yang paling baik itu 20 sampai 30 tahun. Kalau perempuan mengalami kehamilan dan kemudian persalinan dan laktasi tentunya ya, setelah usia 30 tahun, ada situasi di dalam tubuhnya ya yang berubah. Sebelum usia 30 tahun, perempuan itu ketika dia makan, contohnya ini salah satu ya, ketika dia makan, maka zat yang kelebihan ya, zat eh, gizi yang kelebihan dia konsumsi itu dideposit, disimpan di misalnya di jaringan bawah kulit dan di bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Namun setelah usia 30-an, hal itu tidak terjadi lagi. Jadi harus dibuang. Nah, masalahnya kalau sang ibu ya yang kalau dia hamil di usia lebih dari 30 tahun ini mengalami gizi kurang atau bahkan gizi buruk. Mana yang prioritas? Bayi atau ibu? Kemarin kita sudah bahas ya. Siapa prioritasnya? Masih ingat? Atau belum kita bahas ya? Oke, kalau belum. Jadi yang prioritas ini adalah biasanya bayinya. Maka kemudian akan muncul tanda-tanda komplikasi tuh. Ibu-ibu yang hamil di usia lebih dari 30 tahun. Nah, ini tanda-tandanya nih. Eh apa? Kulitnya menjadi lebih kering, kukunya ada bercak-bercak putih, lebih mudah patah, kemudian giginya bisa mengalami gusi berdarah, gigi keropos dan seterusnya. Itu tanda-tanda zat-zat gizi, terutama zat gizi mikro ya, itu diambil secara masif oleh janin yang sedang dikandungnya. Nah, setelah itu berlanjut sampai proses bersalin dan laktasi atau menyusui. Nah, pada perempuan yang tidak mengalami kehamilan, hal itu juga sudah dimulai. Ya, sudah dimulai dan proses yang terjadi ini kelihatan ya tandanya ya dijelaskan di sini tulang lebih tipis. Nah, ini tadi yang ditanyakan tuh. Kenapa bisa osteoporosis? Kalau yang laki-laki bagaimana? Laki-laki juga sebenarnya mulai terjadi penurunan, tapi mungkin laki-laki karena dia tidak mengalami proses reproduksi, jadi dia tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat secara jelas dan secara langsung. Oke, demikian tambahannya. Silakan Kak Jundi dilanjutkan.
Kak Jundi belum ada suaranya. Sudah ada suaranya belum, Bu? Ah ya, Oke. apa saya doang tadi ya? Jadi ketika esterogen itu berturun drastis, dia berpengaruh pada penurunan massa tulang. Jadi esterogen itu kan punya fungsi untuk merangsang pembentukan tulang baru dan memperlambat proses penghancuran tulang. Jadi ketika dia berturun kadarnya esterogennya, jadi laju penghancuran tulang itu melebihi pembentukannya. Kemudian berpengaruh juga pada penipisan kepadatan tulang, yang menyebabkan massa tulang itu berkurang, terus menyebabkan kepadatan tulang itu juga berkurang dan lebih rapuh ya, membuat tulang lebih rapuh dan mudah patah. Terus juga di sini disebutkan bahwa wanita yang mengalami menopause itu memiliki risiko 4 kali lebih tinggi terkena osteoporosis dibandingkan laki-laki. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya. Oke, siapa tadi yang bertanya? Kak Izana ya. Demikian dijelaskan ya Kak. Jadi em, perempuan itu memang hormonnya tadi itu berfungsi sebagai pelindung. Ya, jadi perbedaannya kalau istilah sebagian ahli itu menyebutkan di Indonesia perempuan itu terlindungi gara-gara dia punya estrogen. Laki-laki itu nggak punya estrogen, laki-laki itu punyanya apa testosteron, sorry. Jadi dia itu kalau laki-laki itu resikonya dari awal emang udah tinggi. Nah, perempuan itu dia terlindung karena ada hormonnya tadi. Nah, pada saat terjadi saat menopause, hormonnya berkurang sangat signifikan sehingga perlindungannya juga hilang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, siapa di sini yang di rumahnya tinggal bersama lansia? Di rumahnya ada lansia. Orang tuanya atau kakek neneknya sudah lansia ada? Ada, Bu. Ada. Oke, apa yang harus diperhatikan? Lingkungan rumah yang ada lansianya itu harus bagaimana? Kita udah tahu nih resiko-resikonya ya. Nah, kita mau antisipasi. Gimana caranya supaya para lansia itu aman tinggal di rumahnya? Rumahnya harus bagaimana? Kira-kira resiko apa? Risiko jatuh, Bu. Yes. Jadi rumahnya harus supaya nggak jatuh. Enggak, tempat tinggalnya jangan bertingkat rumahnya. Sebaiknya mengurangi tangga. Oke. Tidak banyak undakan gitu ya. Apalagi ada area tertentu yang harus diperhatikan. Kamar mandi, Bu. Kamar mandi harus bagaimana, kabar gas? Harus cerah, Ibu. Terang. Terang. Oke, harus pencahayaannya cukup ya, iluminasinya cukup. Apalagi Pakai ubin yang agak yes, itu, biar nggak ubinnya licin. tidak licin ya, ubinnya yang ada polanya supaya tidak mudah jatuh. Ada lagi? Ada railingnya atau buat Ada railing. Oke, untuk berpegangan supaya perpindahan posisi misalnya ya perlu jongkok atau perlu menunduk misalnya eh, apa tidak apa ya untuk menjaga keseimbangan supaya tidak mudah terjatuh tadi gitu ya. Oke. Nah, itu contoh-contohnya ya. Jadi teman-teman kalau di rumahnya ada lansia atau mungkin juga balita ya, perhatikan. Kalau balita mungkin ada hal lain juga yang perlu diperhatikan. Baik, wallahu alam demikian ya tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Kak Jundi. Kalau masih ada yang didiskusikan, silakan. Terima kasih pada teman-teman dan Ibu yang telah berpartisipasi pada presentasi kali ini dan pada perkuliahan
siang hari ini. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, dan saya mohon maaf juga atas segala kekurangan yang terjadi. Dan segala kesalahan itu datang dari saya pribadi dan segala kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.